Heri Wirawan, terdakwa asusila terhadap 13 santriwati di Bandung, divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Hai guys, kembali lagi nih di podcast Kriminologi. Jadi kita itu dari jurusan Kriminologi mau membahas mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang akhir-akhir ini tuh semakin marak terjadi kayak gitu. Sebelum lanjut masuk ke pembahasan, kita perkenalan dulu aja kali ya. Kenalin, kita dari kelompok 6 mata kuliah kekerasan asusila tepatnya, tapi di sini kita membahas tentang anak nih. Dan teman saya Nala Suhaila, nama saya Kunti Suminar, dan kita nggak berdua doang, ada tamu spesial yaitu Ibu Nadia, salah satu dosen kriminologi yang ada di Universitas Budi Luhur. Yeay. Langsung aja kita kita tuh lagi membahas yang hangat-hangat nih, kayak pelecehan seksual yang ada di pesantren. Wah, itu sangat lagi rame. Hot twist ya. Jadi nih guys, kalian tahu Heriawan. Jadi beliau adalah pengurus sekaligus pengajar di salah satu pesantren yang ada di kawasan Bandung. Kenapa sih? Dia kenapa? Jadi beliau ini melakukan pelecehan kepada 13 santriwatinya. Wah, nah, dan dengar-dengar sih dia mendapat hukuman mati, cuman memang sampai perjalanan kasus ini tuh dia belum dihukum mati sih gitu. Dan lebih lanjutnya gimana sih berbincang mengenai kekerasan anak, kita langsung tanyakan aja ke ahlinya kali ya. Dipersilahkan Ibu. Gak ahli-ahli banget ya. Ya nggak apa-apa ya Bu. Pertanyaan Jadi, yang pertama. Untuk pertanyaan pertama tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di pesantren, kenapa kejadian pelecehan seksual ini bisa terjadi di pesantren, sedangkan orang luar itu beranggapan kalau pesantren itu tempat pendidikan yang aman? Oke. Sebenarnya kejahatan susila atau pelecehan seksual ya salah satunya bisa terjadi di mana aja gitu ya. Di jalan gitu ya, kemudian dimanapun bisa terjadi, dan setiap orang terutama untuk kelompok-kelompok rentan kayak perempuan dan anak tuh punya kemungkinan yang lebih besar karena mereka kan adalah vulnerable atau kelompok rentan lah gitu namanya. Nah, kemudian kenapa kok bisa kejadian di pesantren gitu ya? Padahal kita mikirnya pesantren tuh harusnya orang-orang religius yang kayaknya nggak mungkin yang ngelakuin pelecehan seksual gitu kan. Justru sebaliknya sebenarnya, karena pesantren ini kan adalah institusi yang kita bisa bilang institusi pendidikan ya, karena kan pesantren ini sekolah gitu ya. Kegiatannya di dalamnya adalah belajar mengajar, tapi kan secara institusi pendidikan yang sifatnya tertutup gitu ya. Kalau pesantren itu kan biasanya santri-santrinya itu selain belajar juga kesehariannya nginep di situ gitu kan, yang asrama gitu kan ya, kayak boarding school. Beda sama sekolah-sekolah umum yang mereka pulang lalu besok paginya balik lagi ke sekolah gitu ya. Jadi kalau di pesantren tuh sebenarnya kemungkinan untuk terjadinya pelecehan seksual atau hal-hal lain ya, misalnya bullying dan lain sebagainya justru lebih besar karena dia institusi tertutup sebetulnya gitu, dan jarang kan kalaupun ada kunjungan orang tua itu biasanya ada waktunya gitu ya. Mereka pun jarang keluar dan setiap hari akan bertemu dengan orang-orang yang sama. Jadi kan mereka tuh si santri-santri ini kan anak-anak gitu ya. Sedangkan gurunya misalnya pengajarnya adalah orang-orang dewasa yang setiap hari bertemu dan berinteraksi sama mereka. Jadi kemungkinan untuk kejadian pelecehan seksual sebenarnya lebih besar di sana. Oke, pertanyaan selanjutnya, dari kejadian kayak gitu tuh yang bisa disalahin tuh siapa aja sih Bu? Sebenarnya kalau kita bilang yang bisa disalahkan dalam posisi ini sebenarnya banyak pihak ya yang kemudian bisa disalahkan, atau ini harusnya jadi perhatian banyak pihak gitu ya. Karena kan dalam posisi mereka sebagai santri, mereka adalah anak-anak ya yang usianya, kita tahu kalau di undang-undang kita anak-anak itu kan batasnya 12 sampai 18 tahun gitu ya. Jadi kan, dan harusnya anak-anak ini mendapatkan pengawasan, mendapatkan perlindungan dari orang dewasa gitu kan. Nah, yang terjadi di pesantren adalah orang dewasanya kemudian melakukan penyimpangan gitu kan. Yang harus disalahkan tentu saja
Pertama adalah pihak-pihak terkait. Kalau misalnya pesantren itu kan adanya bukan di bawah Kementerian Pendidikan ya, tapi mungkin di bawah Kementerian Agama. Apakah kemudian kegiatan-kegiatan pesantrennya dimonitoring secara berkala nih, misalnya sama dinas dinas terkait gitu ya, entah itu dinas pendidikan mungkin, atau kalau terkait sama biasanya kan kalau madrasah itu di bawah Kementerian Agama ya, apakah dinas-dinas yang ada di bawah Kementerian Agama, monitoringnya sejauh apa gitu. Kok bisa sih ada pelecehan seksual terjadi di pesantren, yang ngelakuin yang punya lagi kok bisa nggak kedetek gitu ya. Terus yang kemudian juga harus disalahkan atau yang memang orang tua dari santri-santri ini sejauh mana mereka kemudian mengawasi pesantrennya dalam membina atau mengajar dan mendidik anak-anak mereka gitu. Harusnya kan mereka terlibat ya. Jadi kan pendidikan itu nggak cuma antara si gurunya atau si pengajar di pesantren dengan anaknya, tapi kan orang tuanya harus tahu dong perkembangannya, gimana nih perkembangan anak saya di pesantren, guru-gurunya siapa aja, gimana perlakuan guru-guru, karena kan anak mereka titipkan di sana gitu kan ya. Orang tua juga udah percaya kepada pihak pesantren. Betul percayanya akhirnya disalahgunakan ya sama pihak pesantrennya. Itu yang harusnya jadi perhatian orang tua gitu. Ketika mereka datang berkunjung gitu ya, kalau misalnya anaknya memang gak dikasih waktu pulang, ketika mereka datang harusnya kan mereka bertanya-tanya nih ke anak, oke aja nggak sih nak selama di sini gitu ya, baik-baik aja nggak, apakah ada penyimpangan tertentu gitu. Sama yang juga penting adalah masyarakat di sekitar pesantren itu ya, ada yang aneh nggak sih sama pesantren ini gini ya, ada yang ada hal-hal yang kayaknya nggak biasa deh misalnya gitu ya. Kok bisa sampai kan 13 ini bukan angka yang sedikit ya, korban 13 orang, apalagi ada yang sampai kemudian hamil dan lain sebagainya, itu kan bukan angka yang sedikit gitu kan. Dan jadi saya pikir berbagai pihak ya, masyarakat ya, orang tua ya, kemudian pihak-pihak terkait yang harusnya mengawasi kinerja atau bagaimana pesantren ini kemudian berjalan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi dari maraknya kasus pelecehan terhadap anak ini, sebenarnya penting nggak sih sex edukasi ke anak-anak seperti kita, Bu? Oke, penting banget sebenarnya. Dan sex education tuh harusnya, pendidikan seks itu harusnya diajarkan sejak dini gitu ya. Jadi orang tua tuh jangan ngerasa bahwa tabu nih untuk mengajarkan seks edukasi ke anak, apalagi di zaman sekarang ini gitu ya. Jangan sampai anaknya keduluan tahu dari YouTube gitu ya, atau dari temennya. Jadi akhirnya kemudian mendapat pemahaman yang mungkin keliru gitu. Jadi mending dari orang tua gitu ya, yang pertama harus memberikan seks edukasi. Seks edukasi itu kan macam-macam ya. Kayak mana organ seksual yang boleh dipegang orang lain, mana yang enggak, atau mana di bagian tubuh kita yang boleh orang lain pegang, mana yang enggak, mana yang boleh dilihat orang, mana yang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari kita bahas tadi, ini tuh termasuk ke kekerasan motif apa sih? Coba Nala jelasin. Untuk dalam kasus ini saya akan menjelaskan teori individual violence, yaitu tingkah laku seseorang yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu. Jadi dalam contoh-contohnya itu seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan berat, perampokan bersenjata, dan penculikan. Jadi menurut Ibu ini bagaimana, Bu? Memang masuk dalam kategori kekerasan individual ya, karena memang tujuannya atau korbannya adalah individu. Jadi termasuk pelecehan, pencabulan, perkosaan itu memang adalah individual. Tapi sebenarnya perkosaan itu sendiri ya, sebagai salah satu bentuk kekerasan itu juga digolongkan dalam beberapa jenis gitu ya. Jadi perkosaan tuh ada yang memang pelakunya punya intensi atau punya hasrat gitu ya, atau ada juga yang tidak ada hasrat. Jadi ada beberapa penggolongan terkait dengan perkosaan sendiri. Tapi jelas sih ini merupakan kekerasan yang sifatnya individual ya, karena kan kalau kolektif tuh kayak misalnya kerusuhan dan lain-lain itu adalah kekerasan kolektif. Nah, ini Ibu kan punya anak, terus dari kasus-kasus terhadap anak ini, menurut pandangan Ibu sebagai seorang ibu gitu, kayak gimana tuh? Saya pikir memang pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak ini jadi kasus yang sangat memprihatinkan ya sekarang gitu ya. Apalagi terjadinya di institusi-institusi pendidikan yang kita sebagai orang tua nih percaya terus menitipkan anak, tapi kemudian ternyata
institusi-institusi tersebut ada oknum-oknum yang kemudian melakukan penyimpangan gitu ya. Tentu kalau saya sebagai orang tua kan khawatir ya, gimana nih kalau zaman sekarang aja yang udah cukup banyak gitu ya, apalagi semakin hari gitu apakah akan semakin bertambah. Jadi kita ngerasa nggak aman untuk menitipkan atau menyekolahkan anak gitu. Jadi kadang cukup membuat kita sebagai orang tua jadi paranoid gitu ya. Tapi saya pikir memang ketika kita menyekolahkan anak gitu ya, menempatkan anak di institusi pendidikan, pokoknya ketika anak kita keluar dari rumah gitu ya, itu kan memang kemudian dia berhadapan dengan dunia yang sesungguhnya ya, dunia yang di luar rumahnya, yang mungkin kalau di rumahnya orang-orang yang sayang gitu ya, yang care, tapi kan kalau di luar itu ada baik buruk gitu ya, ada baik nggak baik gitu ya. Jadi saya pikir memang dihadapkan dan mau tidak mau gitu ya, kita harus berhadapan dengan hal itu gitu. Yang saya pikir yang lagi-lagi harus dibangun atau yang harus dikuatkan tetap adalah peran keluarga gitu. Jadi bagaimana keluarga bisa membangun karakter anak ini agar kemudian nggak takut untuk ngomong gitu ya, berani untuk mengekspresikan gitu ya, berani melawan apa yang kemudian kalau dia tahu dia nggak boleh dipegang, dia berani bilang jangan, dia berani teriak gitu. Bahkan mungkin dia nggak berani bilang jangan karena orang gede, dia berani teriak. Itu adalah hal-hal yang kemudian harus ditekankan kepada anak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih upaya preventif yang dapat kita lakukan supaya kayak pelecehan tuh nggak terjadi terhadap anak, terutama di pendidikan gitu? Oke, kalau ngomongin anak lagi-lagi kan anak tuh adalah suitable target ya. Kalau di teorinya victim tuh kalau ada pelaku yang termotivasi, anak tuh udah pasti, anak dan perempuan ya biasanya adalah target-target yang sangat cocok gitu. Karena upaya preventif apa tuh tadi kita udah bahas ya, seks edukasi gitu ya, kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Jadi anak mau cerita gitu ya, mau ngobrol, komunikasi yang baik, itu kan dari sisi orang tua dan anaknya gitu ya, pencegahannya. Tapi kan masalah institusi pendidikan, masalah sekolah ini kan juga melibatkan berbagai pihak, misalnya dinas pendidikan, misalnya Kementerian Pendidikan, lalu si sekolah itu sendiri. Nah, gimana nih sekolah ini bisa punya satuan tugas misalnya untuk mencegah pelecehan seksual terjadi di sekolah misalnya, atau ada pengaman-pengaman apa yang sekolah bisa gunakan, misalnya CCTV di tempat-tempat yang rentan gitu ya, misalnya yang atau penerangan. Kalau dari SPK kan kita ngomongin gitu ya, pasti apakah situational crime prevention yang mau dipakai gitu kan, lalu kemudian social crime preventionnya di mana gitu ya. Jadi kalau situasional kan gimana misalnya sekolah mendesain lingkungan sekolah agar nggak ada nih tempat yang remang-remang, tempatnya semuanya terang, jangan ada lampu yang remang-remang, atau kamar mandi anak misalnya siapa aja yang atau anak harus selalu ditemani ketika misalnya dia ke kamar mandi gitu. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil sama sekolah untuk mencegah si terjadinya kejahatan seksual pada anak di lingkungan pendidikan gitu. Nah, selain itu monitoring sama pengawasannya juga harus dilakukan sama institusi yang lebih tinggi lagi gitu ya. Karena kan sekolah ini kemudian secara hierarki atau secara birokrasi mereka diawali sama dinas pendidikan, atau misalnya kalau madrasah di bawah Kementerian Agama, kalau sekolah-sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini kan ada nih harusnya pihak-pihak yang mengontrol atau mengawasi kegiatan belajar mengajar gitu. Entah itu misalnya monitoringnya 6 bulanan atau misalnya monitoringnya tahunan gitu kan. Apa yang terjadi di sekolah, siapa aja pengajar-pengajarnya, gimana track record pengajar, itu juga mungkin sekolah bisa bisa lebih ketat lagi ya. Jadi nggak asal pengajar-pengajarnya benar-benar misalnya yang punya kapabilitas dan track record. Nah, itu dari pembahasan kita tadi kesimpulannya adalah orang tua, tepatnya itu orang tua yang memang bahasanya punya peran yang penting banget buat anak gitu. Jadi jangan terlalu sibuk kerja, karena nemenin atau nganterin sekolah terus jemput kayak gitu tuh kurang gitu. Tapi kita harus kayak ada apa hari ini, nanyain, terus sering cerita. Ada yang bikin kamu sedih nggak, ada yang aneh nggak gitu. Kalau ada apa-apa tuh cerita, dan percaya sih, pentingnya percaya sama anak tuh juga penting. Itu dia guys, sekian dari percakapan kita mengenai kasus pelecehan seksual di pesantren. Buat kalian anak-anak yang pesantren atau dimanapun, intinya hati-hati dan berani speak up, berani ngomong, berani berkatakan enggak, jangan gitu. Itu aja guys dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.